Bab 4210. Dasar bajingan. Apakah itu kekuatan suci Dewa Bintang, atau yang lainnya? Tapi karena Master Mulia Galaksi telah berbicara kepada semua orang yang menerima warisan, itu pasti tidak buruk. Kakek Kyu, kami dapat membantumu membunuh monster iblis, mendapatkan poin bintang, dan membiarkanmu mendapatkan harta Dewa Bintang itu. Dan apa yang dikatakan Dewa Bintang baru saja membuat jantung Norman dan yang lainnya tergoda, jadi dia langsung menarik lehernya dan berteriak. Ya, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kakek Kyu mendapatkan poin. Banyak orang banyak kekuatan, aku pasti akan memberikan kontribusi untuk membantu Tuan Besar mendapatkan harta itu. Yang lain juga melihat kesempatan hidup dan berteriak. Jika perkembangan terus seperti ini, orang-orang ini pasti sudah mati semua, tetapi sekarang Dewa Bintang telah mengumumkan cara mendapatkan harta karun, nilainya akan meningkat. Erikin mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Formasi penjara dihentikan sementara. Melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Dan Erikin juga memikirkannya. Sudah pasti bahwa orang-orang ini tidak dapat diandalkan, tidak ada yang tahu kapan mereka akan mengkhianati dirinya lagi. Tapi untuk memperjuangkan harta Dewa Bintang, dia pasti tidak bisa melakukannya sendiri. Dengan orang-orang ini, setidaknya ada 7 fase penilaian 2 kegagalan, ditambah sekelompok kultivator Sekte Boyun. Dari segi kemampuan, dorongannya untuk diriku sendiri masih lebih kuat. Tapi kali ini, Iblis Fu tidak menghalanginya. Dia juga tahu bahwa kesempatan untuk mendapatkan harta karun Dewa Bintang harus mengambil resiko. Serahkan jiwa hidup kalian, maka aku akan ampuni nyawa kalian. Setelah berpikir sejenak, Erikin berbicara. Pil racun mungkin tidak dapat diandalkan, tetapi jiwa hidup dipegangnya, setidaknya pada saat-saat kritis. Jika dia menghancurkan jiwa hidup itu sendiri, para fase penilaian ini akan terluka parah meskipun mereka tidak mati. Karena kematian sudah dekat, para kultivator ini tidak terlalu berjuang. Mereka mencabut filamen jiwa dewa dari alis mereka satu persatu dengan kesakitan, lalu menyerahkannya kepada Erikin. Terima kasih, Kakek Kyu, atas belas kasihanmu. Aku akan setia dan tidak akan pernah mengkhianatimu di masa depan. Norman yang terlihat gembira berhasil melarikan diri dari kematian di wajahnya. Kali ini dia benar-benar trauma dengan Erikin. Siapa sangka Tobi Kyu tidak hanya kuat dalam kultivasi, tetapi juga kuat dalam formasi. Menjebak selusin dari mereka sendirian, orang ini terlalu menakutkan. Jangan panggil aku kakek, aku tidak punya keturunan yang pecundang sepertimu, kata Erikin dingin. Untuk bertahan hidup, orang-orang ini berbicara terlalu menjijikkan. Tuan Muda Kyu. Norman dan yang lainnya dengan cepat mengubah panggilannya. Kyu, Tuan Muda Kyu, aku juga bersedia menyerahkan jiwa hidup. Selain itu, ketika aku menjelajahi daerah sekitarnya sebelumnya, aku menemukan tempat di mana sebuah altar berada, dan aku belum sempat pergi ke sana. Melihat Norman dan yang lainnya menyerahkan jiwa hidup, mereka semua keluar dari formasi. Ketua Sekte Boyun yang masih dalam formasi juga panik, cepat-cepat mengertakkan gigi dan berteriak. Awalnya, dia mengira dia akan mati, jadi dia memilih untuk mati daripada menyerah. Akibatnya, sekarang ada cara untuk bertahan hidup, aneh kalau dia mencari kematian sendiri. Dengan suara plop, Ketua Sekte Boyun dan kedua tetua juga berlutut dan mulai menamparkan diri sendiri dengan panik. Terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, ikuti tindakan Norman dan yang lainnya terlebih dahulu. Ketua Sekte, Tetua, mengapa kalian memohon belas kasihan? Sekarang dalam formasi, hanya ada Carson Yun yang berdiri sendiri.
melihat ketua sekte dan kedua tetua menamparkan diri mereka sendiri, Carson Yun menjadi pucat karena shock. Dia menggunakan kepercayaan Eric Kin untuk memancing Eric Kin ke dalam penyergapan. Carson Yun mengira dia tidak bisa bertahan, jadi dia tidak pernah memohon belas kasihan dan berpura-pura menjadi pria yang tangguh. Alhasil, dia tidak menyangka ketua sekte sekarang malah tunduk. Ketua sekte, kita adalah dalang dari masalah ini. Kita pasti tidak akan bisa hidup. Mengapa kamu memohon padanya? Sebelumnya, bukankah kamu masih mengatakan bahwa aku benar? Kata Carson Yun dengan enggan. Kentut, maksudku kamu bajingan, beraninya kamu berkomplot melawan Tuan Muda Qiu. Ketua sekte Boyun berang dan meraung. Setelah itu, dia dengan patuh mencabut benang jiwa dewa dari sela-sela alis, dan menyerahkannya kepada Eric Kin dengan patuh. Eric Kin memikirkannya. Dia tidak membunuh mereka bertiga. Sebaliknya, dengan lambaian tangan, ketua sekte Boyun bertiga merasa lega, dan segera berdiri dan terbang keluar dari formasi. Melihat pemandangan ini, Carson Yun hampir pingsan. Awalnya, semua orang dalam formasi dan akan mati bersama. Akibatnya, dalam sekejap mata, hanya dia yang tersisa untuk mati, sementara yang lain hidup. Qiu, saudara Qiu, sebenarnya aku. Carson Yun terkejut, dia segera kehilangan kata-kata kesatrianya, dan menatap Eric Kin dengan senyuman di wajahnya. Sebenarnya, aku juga ingin hidup. Tuan Muda Qiu, alasan mengapa kami berani menyerang kamu adalah karena rumor anak ini yang membingungkan publik. Bukankah dia hanya mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada menyerah? Biarkan dia mati. Apa yang membuat Carson Yun hampir muntah darah adalah ketua sekte Boyun memotongnya dengan dengusan dingin sebelum Eric Kin sempat berbicara. Dengan sikapnya, seolah-olah dia telah membunuh seluruh keluarganya. Bagaimana bisa ketua sekte Boyun tidak membenci Carson Yun? Jika bukan karena Carson Yun, dia akan tetap hidup dan sehat, serta membawa kultivator sekte untuk mengumpulkan poin bintang, tapi sekarang dia malah menjadi pengikut seseorang. Jika dia ingin melampiaskan amarahnya, jelas Carson Yun yang paling sesuai. Hei, kamu sialan. Carson Yun juga sangat marah, dia ingin menjilat ketua sekte Boyun, tetapi dia tidak menyangka bahwa untuk bertahan hidup, pihak lain akan berniat membunuhnya. Lancang, kamu berani menyebut margaku. Engah. Ketua sekte Boyun mendengus dingin, jari energi tajam terbang keluar, langsung menembus kepala Carson Yun. Mata Carson Yun melebar, dia tidak menyangka bahwa dia tidak mati di tangan Eric Kin, tetapi di tangan ketua sekte yang selama ini dia sanjung. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan jiwa dewanya musnah. Tuan Muda Qiu, anak ini agak keras kepala. Aku impulsif dan tidak tahan untuk tidak menyerangnya, mohon hukum aku. Setelah membunuhnya, ketua sekte Boyun segera menangkupkan tangannya dan menatap Eric Kin dengan ekspresi hati-hati. Dia juga orang yang licik. Mengetahui bahwa Carson Yun berkomplot melawan Eric Kin pasti tidak menyukainya, jadi dia sengaja membunuh Carson Yun. Lupakan kali ini, tanyakan padaku sebelum melakukannya lain kali, kata Eric Kin ringan. Pikiran pihak lain, Eric bisa melihat dengan jelas. Tapi ironisnya Carson Yun mati di tangan ketua sektenya. Pasti, ketua sekte Boyun buru-buru mengangguk. Ayo pergi, bawa aku untuk menemukan altar. Setelah itu, ketua sekte Boyun mengeluarkan perahu roh yang agak besar dan mewah. Semua orang masuk ke dalamnya dan segera meninggalkan pulau. Di pulau itu, hanya tubuh Carson Yun yang tersisa, terus-menerus mengeluarkan darah ke laut. Di laut, perahu roh berlayar dengan cepat. Tuan Muda Qiu,
Pulau dengan altar yang aku temukan sebelumnya hanya berjarak 150 mil di depan, dan altarnya cukup besar, jadi seharusnya bisa mendapatkan poin bagus. Begitu naik, ketua sekte Boyun langsung minta jasa. Bagus sekali, Eric Kin mengangguk. Syaratnya masih sama, selama kamu mengikutiku dengan sepenuh hati, aku akan memberimu kebebasan saat kamu meninggalkan tempat warisan. Terima kasih Tuan Muda Qiu, aku akan mengikutimu dengan setia. Semua orang menunjukkan kegembiraan, dengan cepat bersumpah dengan serius. Hanya saja tidak tahu seberapa tulus kesetiaan yang ditunjukkan oleh orang-orang ini. Tunjukkan padaku cincinmu. Mengebut di jalan, Eric Kin memikirkannya dan memandang semua orang. Ya. Ketua Sekte Boyun dan yang lainnya tidak hanya dikendalikan jiwa hidup oleh Eric Kin, tetapi juga diberi pil racun. Meskipun semua orang patah hati, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bersambung.